Pemirsa Buka Mata kembali hadir menjumpai Anda. Beragam kasus investigasi yang tak terpecahkan akan kami kupas tuntas dalam setiap segmen program yang kami sajikan untuk Anda. Dan pada segmen kali ini kami akan membahas terkait dugaan ketidaksesuaian penerimaan banding uang kuliah tunggal atau UKT yang dirasakan oleh para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, sebelumnya pemirsa, banding UKT merupakan upaya yang ditawarkan perguruan tinggi untuk membantu mahasiswa yang merasa penetapan UKT tidak sesuai dengan kondisi perekonomiannya. Namun hal ini justru memunculkan kritik tajam dan keluhan para mahasiswa terkait dugaan-dugaan yang telah saya sebutkan di awal. Karenanya, apakah benar dugaan tersebut terjadi? Dan benarkah banyak mahasiswa yang merasakan permasalahan ini? Tim investigasi Buka Mata telah menggali lebih dalam terkait fakta di balik isu tersebut. Selengkapnya kita saksikan ungkapan fakta atas kasus dugaan hal ini. Inilah bentuk bukti-bukti dokumen adanya ketidakmerataan mahasiswa yang mendapatkan banding UKT dari setiap fakultas yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tak hanya bukti-bukti dokumen yang kami dapatkan, tim investigasi Buka Mata telah mewawancarai beberapa pihak mahasiswa yang berkaitan dengan permasalahan ini, sekaligus orang-orang yang mendapatkan banding UKT. Berikut hasil wawancara yang telah kami dapatkan. Boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Munjazi, semester 5 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Diceritakan bagaimana latar belakang keluarga Anda sehingga Anda harus mengikuti banding UKT. Nah, jadi latar belakang saya itu, yang pertama ibu saya tuh single parent ya. Orang tua saya bekerja sebagai guru honorer dulu. Sekarang udah lumayan lah ada peningkatan. Terus saya 3 bersaudara, saya paling gede, paling besar. Di situ ibu saya punya gaji tuh 500.000 guru honorer tuh. Nah, sedangkan untuk mencukupi 3 orang anak, saya melakukan banding dan tidak lolos. Lalu bagaimana pendapat atau respon Anda ketika mengetahui Anda tidak lolos mendapatkan banding UKT tersebut? Agak sedikit kecewa gitu, dan saya juga sempat konfirmasi ke yang bersangkutan gitu yang ngadain banding UKT ini. Tapi jawabannya ya sama aja gitu, kayak ya udah nggak apa-apa lain kali gitu. Dari prosedurnya, dari tahap seleksinya tuh ada seleksi wawancara, terus ada seleksi mungkin survei ke rumahnya gitu, agar yang ini tuh yang banding UKT tuh tahu gitu bagaimana keadaan ekonomi kita yang sebenarnya gitu, bukan dari slip gaji doang gitu. Apakah Anda melakukan tindakan ketika Anda mengetahui bahwa Anda tidak mendapatkan banding UKT tersebut? Tindakan sih nggak ada sih, mungkin bukan rezekinya, protes doang sih. Cuma ya udahlah, nggak digubris juga sama yang ya, sama aja gitu, cuma capek-capek ya. Saya Yuna Azkia, mahasiswa semester 5 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Takwa. Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya banding UKT di UIN Banten? Tentunya saya merasa sangat terbantu ya Kak. Apalagi banding UKT ini kan memberikan kesempatan ya bagi kami para mahasiswa, apalagi yang sedang menghadapi kendala ekonomi. Dan ini tuh merupakan salah satu kepedulian kampus terhadap para mahasiswanya, dan saya merasa sangat terbantu. Kalau boleh tahu, kira-kira pemotongan UKT yang Anda dapatkan setelah mendapatkan banding di kisaran berapa ya Kak? Sebelumnya UKT saya itu berkisar sebesar 3.850.000. Namun setelah saya mengajukan banding, UKT saya ini turun menjadi 3.762.000. Bisa dihitung ya, turunnya itu hanya 20%, atau kalau bisa dijumlahkan itu cuma 88.000. Sebagai orang yang mendapatkan banding UKT, bahwa ada ketidakmerataan pemotongan UKT dari setiap penerima banding UKT. Ya, dari saya pribadi ini, saya tidak mengetahui ya Kak, dengan adanya ketidakmerataan terhadap banding UKT ini. Namun mungkin ada alasan atau pertimbangan khusus dari pihak kampus terkait dengan hasil dari banding UKT ini, dan saya tetap
bersyukur dan juga berharap semoga kedepannya dengan adanya banding UKT ini dapat memberikan solusi atau memberikan bantuan bagi kita, khususnya mahasiswa yang sedang membutuhkan bantuan. Tadi kan kakak sendiri bilang kalau misalkan bantuan kakak itu hanya 80.000, tapi setelah mengetahui bahwa ternyata ada ketidakrataan yang secara nominalnya itu bahkan ada yang sampai 700.000, bagaimana respon kakak terkait hal itu? Saya sendiri sangat menyayangkan ya Kak, apalagi saya juga sudah berharap gitu dengan adanya banding UKT-nya ini turun secara signifikan ya Kak. Namun setelah saya melakukan banding dan alhamdulillah diterima gitu banding UKT-nya, itu turunnya itu tidak signifikan, bahkan tidak sesuai dengan harapan saya. Selain mewawancarai mahasiswa yang berkaitan, tim kami juga berkesempatan dan berhasil mewawancarai pihak-pihak petinggi kampus yang terdapat keterkaitannya atas persoalan ini. Coba kami ingin bertanya Pak Sadi, biasanya yang direkomendasikan oleh fakultas dakwah dari tahun Enggak, Bapak nggak merekomendasikan ya, mengusulkan. Nggak rekomendasi, ya merekomendasikan ya. Tapi kan kita nggak memutuskan terus. yang merekomend itu berapa ya Pak? Setiap mahasiswa dari setiap angkatan pasti banyak Pak yang daftar anak mungkin nggak harus. Biasanya yang diregistrasinya itu hanya berapa gitu Pak yang diusulkan? Dari ke tahun nggak ada apa ketetapan ya, itu kemampuan saja, kemampuan universitas sebenarnya ya nanti ya. Oke, diusulkan Mama gini, kemarin itu Mama ada usulan, saya lupa fixnya ya, kalau di sini berapa nih, kalau di SK yang terakhir dakwah itu berapa, PD itu 177 sampai iya kecil gitu 196 dapat, karena porsi juga per prodi. Mama KPI itu berapa, terus PKI berapa, itu kan per porsi. Itu didasarkan pada kemampuan, karena impact pada penyesuaian ini kan tadi penganggaran dalam tahun yang berjalan. Ini tahun 2024 ya, berarti mulai penyesuaian ini kan 2025 nanti, boleh tuh awal tahun nanti mulai dibuka kan, itu akan berpengaruh pada anggaran 2026 kita, 2005, 2026, 2000, ini berarti kan udah selesai ini. Ini kan kemarin penyesuaian, kenapa kita 20, karena itu kemampuan kita untuk dalam penyelenggaraan. Jadi kita memang masih tergantung pada UKT, maksudnya tidak tergantung, tapi memang kesanggupan kalian membangun kampus ini ya. Setelah kita wawancara ya sama salah satu teman kita, grade-nya nggak turun? Iya, grade-nya nggak turun, malah turunnya Ya berarti dia grade-nya setengah semua, tapi dia turun setengah. Iya. Oh berarti Kenapa itu Pak? Oh itu rektorat. Kita hanya mengusulkan tuh gitu. Kita mengusulkan kan ada surat pengusulannya. Iya. Kirim ke rektor, pada rektor dan tangan dekan turun 1 grade. Sebetulnya kalau misalkan itu dia mencukupi tapi dari dokumen-dokumen yang banyak tidak lengkap itu mempengaruhi ya kan, mempengaruhi dia bisa menerima penyesuaian ini. Iya, sesuai dokumennya. Jadi sebetulnya dokumen itu menjadi satu prasyarat pertimbangan yang mantap untuk Betul. bisa direkomendasikan. Bahkan punten-punten ya, Mama ada ini Mama nggak bisa gitu kan, apalagi Pak ini Ya kalau misalkan jadinya PNS kok ibunya ada nggak pada temennya iya yang misalkan temen dosen jadi kultur iya iya ini saudara saya ada Terus dia aksesin nggak Pak? ada yang mual bom paling coret Betul nih Pak. dia pasti dong Bener ya Pak ya? Terus nanti kalau misalnya setelah ditelusuri ada tuh Pak? berarti mohon maaf ya enggak Berarti betul, pernah Bapak? enggak dong enggak kamu mencurigai Mama sih mengajukan Pak Mas Pur tolong ini saudara saya dilawaskan untuk ya nggak banyak Pak Ada, tapi ada kan Pak? ada kan kenyataan
Jadi intinya dalam UKT itu adalah satu sifatnya penyesuaian, didasarkan pada pengajuan. Pengajuannya atas beberapa syarat ketentuan. Paling utama adalah tentang syarat-syarat seperti yang memang sifatnya hakiki ya, meninggal dunia, usaha, tempat usaha di usul menurun pendapatan secara signifikan itu dari lengkapi dengan yang utama itu saja. Sekarang dengan penting ya. Kemudian setelah itu sih ya. Kalau ini Pak, slip gaji orang tua, Ada di sini. iya itu ini enggak berpengaruh besar nggak? Berpengaruh. Apalagi di KIP. Namun ya meskipun adanya pengajuan tapi ada juga beberapa pertimbangan. Iya, tentu sesuai dengan kemampuan. Intinya kita fair. Ya, kepada mahasiswa dan mahasiswiku, semoga kalian diberi kesehatan dan kemampuan untuk membayar apa yang disepakati. Apa yang disepakati yaitu UKT. Karena penentuan UKT juga berdasarkan awal, tapi kondisi berjalan itu dalam ketidaktahuan itu tentu dialog, diskusi untuk penyesuaian sehingga juga ada ruang meski ada ruang itu diharapkan kita terus membangun meskipun bukan hanya dengan UKT tapi UKT hanya satu-satunya mahasiswaku, penyusunan UKT sudah dilaksanakan baik, transparansi karena diawali dari pengajuan dan diakhiri dari penyampaian hasil respon puas tidak puas saya kira manusiawi, tapi diharapkan saling memahami Tuhan kita berbeda-beda. Ada yang merasa ada yang miskin, tapi diharapkan jangan merasa paling miskin, tapi merasa itu aja sih. Ya. Pihak yang berkaitan dengan banding UKT ini meninjau ulang atau langsung mengeluarkan edaran fiksasi penerima banding UKT? Jadi tahapannya itu kan yang benar ya, bukan mengirimkan surat siswa untuk keberatan UKT itu melalui dekan CQ-nya itu adek 2 ya. Oh, melalui adek 2. Dekan CQ adek 2 setelah fakultas mengkoordinasikan berapa nama baru dikirim ke rektorat. Direktorat sendiri juga kemudian kan kita kan nggak bisa langsung menetapkan ya, harus ada pembahasan lagi di tingkat pimpinan, rapat pimpinan namanya ya. Setelah dibahas di rapat pimpinan baru di bagian keuangan menerima hasil dari rapat itu menghasilkan yang namanya SK, surat keputusan rektor. Kalau sebelumnya mungkin dicek terlebih dahulu ya dari kita terkait dokumen-dokumennya sesuai atau tidak. Kan yang dikirim itu kan ada yang online sama offline ya datanya. Yang online yang diupload sesuai dengan webnya. Kalau yang offline itu kan dikirim siswa secara langsung ke fakultas. Jadi ada peninjauan ulang Pak? Iya, di kita kan di bahas kembali rapat pimpinan terkait beberapa nama dari fakultas tersebut. Setelah dirapatkan, dikeluarkan namanya surat keputusan. Surat keputusan itu dituliskan lagi di bagian keuangan. Keuangan melalui bendahara penerimaan, nah itu baru dieksekusi, dirubah sesuai dengan SK ya, SK penyesuaian UKT ya.
misalkan tidak merata, kan dicek juga, ada tim verifikasi yang menilai masing-masing ini layaknya berapa gitu. Bisa jadi kan mahasiswa tersebut dianggapnya sudah layak seharusnya nih, contohnya aja dia apa namanya kendaraan lihat dari kondisi fisik rumahnya, orang tuanya seperti apa, berkas dokumennya kelengkapannya seperti apa, itu kan jadi acuan juga kita dianggapnya sebagai apa namanya layak atau tidak, dan berapa gitu yang diharuskan terjadi penyesuaiannya gitu. Nggak harus sama, bisa jadi ini penghasilannya lebih tinggi dibandingkan yang ini gitu tuh, masa disamaratakan ya makanya semua kan nggak bisa sama rata, sesuai dengan kemampuannya masing-masing juga, penghasilannya masing-masing di keluarganya. Apakah pihak keuangan ini, khususnya rektorat, meninjau ulang atau langsung mengeluarkan edaran fiksasi? Jadi tahapannya memang betul dari jurusan ke fakultas melalui dekan mengajukan ke rektor. Pemberkasannya itu biasanya langsung di bagian keuangan. Kebetulan kemarin itu ditangani oleh Bapak Andi Gunawan. Cuma sekarang Bapak Andinya itu pindah menjadi kepala bagian di Fakultas Syariah. Jadi sekarang ini kurang tahu nih nanti siapa yang akan mengakomodir berkas-berkas penurunan UKT. Tapi kalau yang semester ganjil kemarin itu sama Bapak Andi ditelaah apakah ini berhak untuk diturunkan atau tidak. Nanti kita susun SK-nya, SK penurunan UKT-nya. Nah kemarin kebetulan sih SK-nya sudah ada yang diturunkan ke grade di bawahnya, dan ada yang meminta pembayaran secara cicilan, sudah di SK-kan dan berlakunya untuk semester genap besok yang bulan Januari ini 2025. Kalau untuk selanjutnya mungkin pas pembayaran dimulai lagi registrasi genap, kita juga kurang tahu tuh ada penurunan UKT lagi atau enggak. Tapi biasanya sih dibuka lagi, pengajuan lagi gitu. Kalau bisa pengajuannya itu pas sebelum masa regis, jadi pas registrasi dia sudah diturunkan, atau misalnya meminta cicilan dia sudah diatur pembayarannya secara cicilan. Kalau pada saat kemarin itu mereka mengajukannya itu pas sudah akhir batas waktu pembayaran, jadi mereka itu sebenarnya yang mungkin merasa kesulitan membayar, bingung kan apakah bisa diturunkan atau tidak UKT-nya, dan informasi tata caranya juga belum jelas, pengajuannya di mana, seperti kayak gitu ya. Cuma sekarang sih memang sudah ditetapkan aturannya memang ke jurusan atau fakultas dulu, baru ke rektor. Jadi kemarin itu nggak tahu konsepnya seperti apa. Jadi kalau mau mengajukan banding silahkan ke fakultas masing-masing. Nah dari Tarbiyah itu kebetulan banyak sekali yang mengajukan banding, dan mereka itu tidak memfilter dulu gitu. Jadi semua yang mengajukan itu mereka ajukanlah ke Pak Rektor melalui rapat itu. Nih dari kita ada ratusan kayaknya ya, sepertinya sih sekitaran ratusan gitu. Nah ternyata memang disetujui semua gitu. Padahal memang kita juga ada porsi untuk kan belanja fakultas itu kan untuk penunjang kegiatan perkuliahan, memang sumbernya dari UKT mahasiswa itu kan. Nah kalau UKT-nya sendiri kita turunkan sebanyak itu, pasti mereka juga kan pendapatannya akan menurun dan tidak akan menunjang untuk belanjanya kan. Tapi memang waktu itu di rapat UKT itu, banding UKT itu, mereka ternyata disetujui semua. Nah dari Febi hanya mengajukan beberapa puluhan mungkin ya, atau dari Syariah juga sama, hanya sedikit. Ternyata memang yang mengajukan itu ya akhirnya semuanya disetujui gitu. Nah mereka itu nggak tahu deh porsi jumlah yang melakukan penurunannya itu kenapa sedikit, kenapa banyak. Ternyata memang semuanya juga disetujui
Padahal mah walaupun kayak gitu, mendingan kita perbanyak aja ya tiap fakultas itu. Kasihan kan banyak juga mahasiswa yang sebenarnya inginnya sih diturunkan. Aturannya kan memang turun 1 grade ya. Untuk grade yang mendapat hanya pemotongan 80.000 itu kira-kira kenapa ya? Karena itu bahkan 100 pun tidak sampai gitu ya. Oh, kurang tahu ya. Harusnya kalau misalnya ada nilai yang tidak sesuai atau rasanya aneh gitu, bisa konfirmasi ke bagian keuangan langsung. Di sistemnya itu kan masih setengah manual ya. Jadi akibat dari kemarin dia bayar cicilan atau diturunkan karena COVID gitu, kadang di sistem juga tidak menjadi UKT yang dia sebenarnya UKT grade dia yang benarnya gitu tuh. Jadi harus dikoreksi lagi dengan bisa langsung konfirmasi ke bagian keuangan jika tidak sesuai. Apakah terdapat orang-orang tertentu yang diloloskan atau dipilih karena memiliki privilege ataupun koneksi tertentu dengan para dosen ataupun pimpinan yang ada? Misalkan contohnya anak dosen gitu, makanya di Kalau di kita kan kita juga nggak melihat secara detail data si mahasiswa tersebut ya. Kita mah dari hasil keputusan biasanya secara tertulis misalnya di SK. Nah, itu yang kita rubah. Jadi tidak mencari tahu ini anak siapa atau siapa, pokoknya yang sudah disetujui oke, kita proses gitu. Cuma yang kemarin setahu saya ada mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga atau apa ya. Dia kan memang dapatnya tadinya di grade berapa ya yang tinggi gitu ya, di atas 2 juta atau 3 juta. Nah, itu dirubah semuanya ke grade 2 gitu. Ada sih 10 orang dia punya prestasi di bidang olahraga yang biasanya kan UIN kan sering mengikuti perlombaan atau itu. Nah, mereka itu kan dianggapnya sebagai aset gitu tuh. Kalaupun mereka masuk ke UIN, nanti mereka juga akan menyumbangkan prestasinya atau nama baiknya untuk UIN. Jadi kemarin dirubah tuh semua ke grade 2. Karena mereka berarti mempunyai privilege. Iya betul. Kalau untuk anak siapa kurang tahu karena kita juga nggak sampai melihat data ke situ. Bilangnya sih berprestasi di bidang olahraga. Dan di SK kan sih. Kalau misalnya mereka ternyata yang 10 orang ini, karena kan tadi Ibu bilang tidak ada pengecekan anak siapa atau bagaimananya, itu hanya saja karena mereka punya privilege prestasi. Iya gitu. betul. Bagaimana kalau misalkan ternyata mereka dari anak-anak keluarga yang mampu gitu? Iya, harus jadi di keuangan itu merubah atau menyesuaikan sesuatu itu harus ada dasarnya. Jadi kalaupun ada SK-nya lagi kita rubah lagi, tapi kita tidak berani melakukan sesuatu tanpa aturan gitu. Itu juga kita merubah menyesuaikan UKT seorang mahasiswa itu pasti ada aturannya, ada SK-nya gitu. Jadi enggak pas si anak ini datang ke saya minta dirubah, itu enggak bisa. Jadi harus ada surat keputusan dari pimpinan. Kalau untuk tolak ukur penyesuaiannya dilihat dari apa sih? Dari ekonomi, dari kondisi orang tuanya ya, misalnya anak yatim gitu kan. Terus ya biasanya seperti pendapatannya atau kesulitan atau tanggungan keluarga yang banyak gitu. Itu diverifikasi ulang lagi oleh Pak Andi tadi? Iya betul. Bagaimana pihak universitas yakin bahwa orang yang mendapatkan penyesuaian banding ini ternyata orang-orang yang tepat? Kita kan melihat data ya, data isian dari si mahasiswa tersebut yang ya didukung misalnya dengan pengisian data yang benar ya. Kita juga nggak tahu kan ini mahasiswa berbohong atau tidak ya. Tapi ya mudah-mudahan sih data yang mereka berikan itu sudah sesuai dengan keadaan mereka yang sebenarnya dan diberikan materai juga kan. Jadi ya seperti sudah sudah benar lah gitu. Mudah-mudahan sih mereka itu yang mengajukan pengunduran UKT itu mereka yang benar-benar membutuhkan dan mengalami kesulitan pembayaran. Cuma kita kan sebagai tim verifikator juga tidak sampai mengetahui seluk-beluk si mereka semua ini. Tidak ada pengecekan observasi secara langsung.
Di awal saja biasanya itu untuk hanya mahasiswa KIP ya. Kalau untuk yang penyesuaian UKT sih nggak ada verifikasi secara langsung ke lapangan. Kalau untuk KIP baru tuh kita survei ke rumah-rumah ya. Padahal untuk semua masalah-masalah itu bisa dilaporkan ke bagian terkait, misalnya di bagian keuangan bisa langsung menghadap dengan saya, dan waktunya kan selalu tersedia setiap jam kerja gitu. Mereka misalnya yang merasa tidak sesuai dengan UKT-nya bisa menghadap, bisa konsultasi dan menanyakan gitu. Sebenarnya sih terbuka asalkan mereka mau mencari infonya gitu. Bisa lewat WA juga, jika lewat WA belum bisa diterima jawabannya bisa langsung menemui saya. Oke, semoga infonya ini ya tersampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Takutnya memang di pengajuan penyesuaiannya emang sedikit yang mengajukan. Coba dikonfirmasi aja, atau setiap misalnya memang di fakultas itu kadang ya suka sulit menerima gitu ya pengajuan dari mahasiswa sampai mahasiswa sendiri akhirnya ke rektorat sendiri gitu untuk mengajukan penyesuaian UKT. Padahal silakan anak-anak serahkan saja berkas-berkasnya ke fakultas, biar nanti fakultas yang menyampaikan ke kita. Sekedar info untuk penyesuaian UKT ya di semester 13 sampai 14. Untuk yang kuliahnya sampai 13-14 itu baru diskon 50%. Gitu. Itu otomatis. Dari persoalan di atas, banyak harapan para mahasiswa yang kami dapatkan. Atas hal tersebut, kami harap investigasi ini menjadi suatu hal yang dapat merubah situasi pada semestinya. Kedepannya semoga bisa lebih rata lagi, bisa lebih menyeluruh lagi ke semua elemen mahasiswa, bukan cuma yang bukan cuma sebagian. Saya harap tapi semuanya juga bisa sadar dan bisa tahu. Dan buat mahasiswa-mahasiswa saya harap lebih memantau terhadap akun-akun kayak UNSMA Banten, terus tema fakultasnya masing-masing, HMPS-nya masing-masing gitu, supaya tahu informasi apa saja terhadap banding UKT sih gitu. Tahun sekarang alhamdulillah ada tuh keringanan ya. Buat tahun depan itu mungkin ada lagi buat keringanannya lagi, tapi buat informasinya lah itu supaya lebih cepat ya, jangan sampai udah mepet-mepet mau masuk tapi baru kena informasinya. Karena melihat pelajaran di tahun sekarang saya rasa gitu perihal UKT ini bisa sangkut paut kemana-mana ya, termasuk kita bisa diundur masuk kuliahnya gitu cuma gara-gara banding UKT. Kan sayang gitu tuh. Emang di sisi lain, sisi positifnya teman-teman yang kesulitan UKT bisa dipermudah, tapi di sisi lain juga teman-teman yang ingin belajar merasa ada pengunduran waktu belajarnya aja sih gitu tuh. Tapi harapan besar saya sih pengen di tahun depan supaya lebih rata lagi lah buat banding UKT ke seluruh mahasiswa yang ada di kampus UIN ini, terutama mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya kurang mampu gitu tuh, supaya semua orang bisa mendapat hak pendidikan yang mungkin sebelum jatuh ke saran dan harapan ya, yang kita lihat pada saat ini banding UKT itu sangat-sangat tidak merata karena mungkin koordinasi daripada tiap permawanya yang kurang sih. Karena dari Wadek atau Warek sendiri itu sebenarnya sudah membuka jalur melalui Ormawa, cuman kadang emang informasi yang turun dari Ormawa mahasiswa itu kurang. Besar harapan saya di Ormawa atau di kepengurusan baru SEMA Fakultas Dakwah ke depannya itu bisa lebih mengkoordinir mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Dakwah untuk memberitahukan bahwasanya banding UKT itu bisa dilakukan. Besar juga harapan saya supaya tidak hanya mengumpulkan nama saja, tapi langsung membawa orang-orang yang memerlukan banding UKT itu kepada Wadek juga, supaya bisa langsung diurus dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Memang banyak mahasiswa yang meragukan daripada banding UKT ini, banyak yang lebih dulu ngedon takut nggak turun UKT-nya, takut
yang nggak di ACC. Gak apa-apa, saran saya ke depan untuk mahasiswa yang ada di seluruh UIN SMA Banten, ajuin aja dulu, bisa langsung ke Wadik 2 atau Warek 2, bisa lewat Ormawa, SEMA maupun DEMA yang menaungi di fakultas atau di universitas. Tentunya persoalan UKT ini sangat krusial sekali ya, dan ini tentunya menentukan bagaimana semangat mahasiswa atau mahasiswi untuk berproses ke jenjang perguruan tinggi tinggi. Dan tentunya ini bakal menjadikan suatu hal besar bagi mahasiswa-mahasiswi perihal UKT ini. Karena kemarin mungkin ada beberapa program yang mengenai banding UKT ini, cuma kan saya dengar kabar itu ya di teman saya sendiri yang sebagai pelaku atau mungkin yang merasakan, katanya banding UKT itu gesernya itu ketika memang dikonfirmasi nggak seberapa gitu tuh. Tentunya ini sangat disayangkan, yang mana banding UKT itu kan benar-benar orang yang sangat keberatan gitu tuh. Saya harap sih pergeseran atau selisihnya itu sangat besar, entah itu 1 juta atau 2 juta, tentunya itu sangat sangat disayangkan ketika memang pergeseran itu cuma nominalnya kecil gitu tuh. Saya harap sih ini bisa berkaca kepada kampus-kampus lain gitu. Tentunya menurut saya di UIN SMA Banten ini belum begitu pas ketika memang UKT-nya sangat tinggi gitu. Saya harap UKT ini bisa kembali seperti awal. Masih banyak orang-orang yang juga mendapatkan UKT grade 1 itu dengan nominal 400. Dan hari ini angkatan 2024 itu saya mendengar informasi yang mendapatkan grade 1 itu sangat kurang, dan rata-rata mereka mendapatkan grade 3 sampai ke atas. Baik pemirsa, itulah hasil laporan investigasi yang dapat kami informasikan pada Anda. Kami tim investigasi Buka Mata mengucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang bersedia dilibatkan dalam kelancaran investigasi ini. Saya Nur Anissa dan tim Buka Mata mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Master Produções, produzindo sucessos em alta qualidade.